Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ai Samsiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang digunakan untuk mengatur waktu agar lebih efektif sehingga tidak terjadi penundaan untuk mendapatkan hasil yang produktif sesuai dengan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai. Manajemen waktu bukan hanya mengacu kepada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu tersebut. Menurut teori yang dikemukakan oleh Dandex dan Marx, manajemen waktu berpengaruh positif terhadap prestasi akademik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Dengan demikian, keterampilan manajemen waktu yang baik akan meningkatkan prestasi akademik. Hal ini diperkuat lagi oleh Susanto bahwa keberhasilan seorang anak dalam menjalani pendidikannya bukanlah ditentukan oleh IQ semata, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menjalani pendidikannya. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai prestasi yang optimal yaitu regulasi diri dalam mengatur waktu dan perencanaan kegiatan. Beberapa hal yang merupakan indikasi dari pengaturan waktu yang buruk tampak dari beberapa kebiasaan berikut ini menurut Lubis 2003. Yang pertama, sebagian besar jadwal waktunya ditentukan oleh orang lain. Yang kedua, sering menghadiri acara-acara yang kurang penting. Ketiga, suka menunda-nunda pekerjaan. Keempat, suka melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak. Kelima, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk santai dan bersenang-senang. Keenam, sering merasa terlalu sibuk dan kekurangan waktu. Ketujuh, sering merasa bersalah karena tak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan. Kedelapan, banyak masalah yang tertunda penyelesaiannya. Kesembilan, sering bingung dalam mengambil keputusan. Kesepuluh, produktivitas berkurang atau tidak efektif. Dan yang terakhir, sering melakukan pekerjaan secara tidak efisien. Aspek-aspek dalam manajemen waktu. Menurut Timpe 2002, ada 5 aspek manajemen waktu, yaitu yang pertama, menghindari kebiasaan memboroskan waktu. Kebiasaan menggunakan waktu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap tidak perlu dan tidak disadari telah membuang waktu sebaiknya dihindari. Yang kedua, menetapkan sasaran. Dengan menetapkan sasaran, maka individu akan lebih mengerti mengenai arah yang hendak dituju, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menetapkan prioritas. Proses menentukan prioritas melibatkan perencanaan dengan memperingatkan menurut derajat kepentingan. Walaupun proses perencanaan menyita waktu, tetapi hal itu dapat memberikan hasil yang lebih baik. Keempat, melakukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik akan membantu proses pencapaian sasaran dari suatu pekerjaan. Komunikasi hendaknya dilakukan secara singkat, padat, dan jelas karena hal itu akan menghindari pemborosan waktu. Lalu yang terakhir, menghindari penundaan. Penundaan adalah penangguhan hingga terhambat mengerjakan yang seharusnya sudah dikerjakan saat ini ataupun kemarin. Alasan seseorang melakukan penundaan antara lain karena hal yang tidak menyenangkan, proyek yang sulit, dan keraguan. Hal yang tidak menyenangkan merupakan penyebab terbesar terjadinya penundaan. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan menjadwalkan pertama dalam setiap acara. Alasan kedua, penundaan adalah proyek sulit. Kesulitan biasanya dikarenakan ketidaktahuan dari mana memulai mengerjakan tugas tersebut. Sedangkan keraguan dapat dihindarkan dengan mencari informasi sebanyak mungkin, baru kemudian membuat keputusan yang dianggap paling tepat.
Solusi manajemen waktu. Solusi atas upaya dalam memanajemen waktu yang dimiliki harus memperhatikan berbagai hal. Atkinson menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu seseorang untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai akan membantu seseorang dalam merencanakan suatu pekerjaan sesuai batasan waktu yang disediakan. Tujuan sendiri diartikan dengan sesuatu yang ingin dituju atau dicapai dengan diwujudkan melalui berbagai usaha dan upaya. Kedua, menyusun skala prioritas. Karena tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama dan mengingat waktu berjalan seakan begitu cepat, maka penentuan skala prioritas sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan menentukan aktivitas yang memiliki prioritas terendah sampai tertinggi, di mana pertimbangan yang diberikan adalah aktivitas yang dirasa penting, mendesak maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ketiga, menyusun jadwal. Solusi ini bisa dilakukan oleh peserta didik dalam memanage waktu yang dimilikinya adalah membuat atau menyusun jadwal. Hal ini berfungsi untuk menghindari bentrokan kegiatan, kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Jadwal yang bisa dibuat yaitu jadwal aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali dalam keseharian peserta didik. Biasanya jadwal ini berbentuk kegiatan spesifik yang berulang, namun ada beberapa kegiatan yang tidak memiliki nilai spesifik. Misalnya ada jadwal mengerjakan tugas atau belajar. Tugas di sini tidak spesifik karena dalam tataran peserta didik, tugasnya masih bersifat dinamis dan selalu berganti. Keempat, bersikap asertif. Sikap ini merupakan ketegasan untuk mengatakan tidak atau menolak suatu permintaan atau tugas dari orang lain dengan cara positif, tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Atau bisa juga dikatakan dengan kemampuan sikap untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan orang lain. Kelima, bersikap tegas. Tegas di sini lebih mengarah ke sisi internal, yaitu tegas terhadap diri sendiri untuk membuang rasa malas atau sikap tidak disiplin. Hal ini harus dilakukan ketika kejenuhan atau kebosanan mulai datang. Namun ada aktivitas yang bisa dilakukan ketika mengalami bosan, yaitu dengan relaksasi sejenak dan bisa memotivasi diri bahwa apa yang direncanakan harus mampu diselesaikan. Keenam, menghindari penundaan. Harus dipahami bahwa sikap menunda akan mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya selesai tetapi malah dikesampingkan dengan mengerjakan aktivitas lain yang tidak atau kurang bermanfaat terhadap tujuan utama. Bisa saja orang mengerjakan aktivitas lain tersebut juga ada dalam perencanaan. Akan tetapi, aktivitas tersebut prioritasnya sangat rendah, yang seharusnya bisa ditunda dan lebih dahulu menyelesaikan pekerjaan yang lebih mendesak. Lalu yang terakhir, meminimalkan waktu terbuang. Minimalisir ini dibutuhkan karena manusia sering boros akan waktu yang tidak memberikan manfaat maksimal pada kehidupannya. Akibatnya, banyak darinya tidak mencapai keberhasilan yang direncanakan. Pemborosan waktu sendiri merupakan melakukan kegiatan lebih lama dari waktu yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.